Profesor Dr. Edward Omar Syarif Iarie, SHMO. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Diklat yang saya hormati, Bapak Ibu peserta Diklat pada pagi hari ini yang berbahagia. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara terkait penerapan KUHP dan KUHAP yang baru dalam konteks penyelesaian perkara dengan melalui mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, khususnya teman-teman penyidik, bahwa pada tanggal 2 Januari 2026 ada paket 3 undang-undang pidana yang berlaku serentak. Yang pertama itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa mulai saat ini ketika teman-teman memegang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pada saat yang bersamaan juga harus memegang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, dan tentunya juga harus memegang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mengapa teman-teman harus melihat KUHP bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana? Karena di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 mengenai penyelesaian pidana, itu ada 55 item, ada 55 poin perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP, kita rubah dengan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Salah satu contoh yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, ada perubahan terhadap pasal 612 atau 614. Di situ dikatakan bahwa apabila dalam melakukan penegakan hukum terhadap undang-undang yang ada sanksi administrasi di dalamnya, maka sanksi administrasi wajib didahulukan. Ini kan Bapak Ibu penyidik soalnya. Jadi itu ada perubahan itu. Ketika melakukan penegakan hukum, berarti antaranya melakukan penyelidikan atau penyidikan di dalam terhadap suatu undang-undang di mana ada sanksi administrasi dan sanksi pidana, maka sanksi administrasi wajib didahulukan. Ini berarti kita mengedepankan hukum pidana sebagai ultimum remedium atau sarana yang paling akhir digunakan untuk menegakkan hukum apabila peranata atau instrumen penegakan hukum lainnya tidak lagi berfungsi. Jadi hukum pidana ini diletakkan yang paling belakang. Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa di dalam Undang-Undang Penyesuaian Pidana ini khusus bagi teman-teman penyidik yang bekerja di bagian serse narkoba. Itu ada pasal-pasal yang memang kita masukkan kembali dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Itu sempat dihapus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ada 10 pasal yang dihapus. Lalu ternyata begitu KUHP baru mau berlaku, kita belum punya undang-undang narkotika yang baru. Supaya tidak terjadi kekosongan hukum, maka 10 pasal yang dihapus dari undang-undang narkotika itu dimasukkan lagi ke dalam Undang-Undang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, unsurnya sama persis, yang berubah itu khusus untuk penyalahguna
sudah tidak ada lagi ancaman minimum khusus. Semuanya maksimum. Karena kasihan juga dalam Undang-Undang 35 tahun 2029 dan Undang-Undang 35 tahun 2009, penyalahgunaan narkotika itu ancaman minimumnya 4 tahun penjara. Padahal barang bukti yang disita itu rata-rata di bawah 1 gram. Kalau dihitung itu sekitar 0,4-0,5 gram. Saudara-saudara bisa bayangkan 0,4 sampai 0,5 gram, dia harus mendekam dalam penjara itu minimal 4 tahun. Jangan Bapak Ibu kira bahwa orang masuk ke dalam penjara itu tidak membebani negara. Anggaran Kementerian IMIPAS itu untuk biaya makan bagi narapidana 1 tahun itu lebih dari 3 triliun. Itu angka yang tidak sedikit. Jadi mau mengurangi overkapasitas itu, kita kemudian menghilangkan minimum khusus. Yang berikut yang ingin saya katakan, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kita ini sekarang kan tidak lagi menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam, tapi menekankan pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Keadilan korektif itu apa, saudara-saudara? Ini pelaku kejahatan, pelaku tindak pidana ini dikenakan koreksi. Koreksi itu akan dijatuhkan sanksi. Sanksi itu, saudara-saudara, bisa pidana, bisa tindakan. Hakim boleh menjatuhkan pidana dan tindakan. Hakim boleh menjatuhkan pidana tanpa tindakan, tapi hakim juga boleh menjatuhkan tindakan tanpa pidana. Yang kedua adalah keadilan restoratif. Ini ditekankan kepada pelaku, kepada korban. Dia harus dipulihkan. Kalau keadilan korektif buat pelaku, keadilan restoratif untuk korban, maka keadilan rehabilitatif baik untuk pelaku maupun korban. Pelaku tidak hanya dikenakan tindakan koreksi, tetapi juga diperbaiki. Demikian pula dengan korban. Tidak hanya dipulihkan tapi juga diperbaiki. Karena paradigma hukum pidana modern itu antara lain adalah keadilan restoratif, maka di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada mekanisme keadilan restoratif. Pasalnya ada 10, pasal 79 sampai pasal 88. Keadilan restoratif kapan dimulai? Bisa dari penyelidikan, bisa dari penyidikan, bisa penuntutan, bisa juga pada saat pemeriksaan sidang. Bahkan ketika seseorang sudah mendekam di dalam penjara, dalam konteks dia menjalani pidana penjara, atau dia menjalani pidana lainnya, mekanisme keadilan restoratif ini juga masih dimungkinkan. Jadi waktunya panjang mengenai keadilan restoratif ini. Saya sempat diprotes ketika meletakkan keadilan restoratif boleh pada tahap lidik, pada tahap penyelidikan. Saya diprotes. Katanya ini bisa disalahgunakan, yang pertama. Yang kedua, pada saat lidik itu kan belum ada perkara pidana. Kan masih mau mencari, mau menentukan ada tidak perkara pidana. Kalau ada, the next step adalah sidik, penyidikan. Tapi sederhananya saya mau katakan begini, mengapa saya mempertahankan bahwa restoratif justice itu boleh pada tahap lidik? Saya kasih contoh konkret yang sangat sederhana. Kalau saya ini menipu sejumlah uang kepada teman saya pinjam dia
uang 1 miliar. Saya janjikan dikembalikan dalam 3 bulan. 3 bulan dia tagih, saya menghindar. 6 bulan kemudian dia tagih, saya menghindar. Setahun kemudian dia tagih, saya menghindar. Ini kan berarti saya sudah punya itikat buruk. Lalu kemudian dia melapor saya ke polisi. Kalau dia lapor itu, saudara-saudara lidik apa sidik dulu? Lidik. Begitu saya dilaporkan, lalu saya dipanggil oleh penyelidik. Si pelapor dihadirkan. Lalu si pelapor bilang begini, udah, saya tidak akan meneruskan kasus ini, tetapi yang penting Anda bayar uang 1 miliar itu. Begitu saya bayar, kan perkara itu sudah selesai. Berarti kemungkinan restoratif itu pada tahap lidik. Bagaimana melakukan kontrol terhadap penyelidik supaya ini tidak disalahgunakan? Maka begitu ada satu laporan yang dilidik, wajib hukumnya bagi penyelidik untuk memberitahu kepada penyidik. Karena apa? Penyelidikan ini adalah fase, adalah tahapan yang tetap harus di bawah pengawasan penyidik. Dan penyelidik tidak bisa melakukan tindakan apapun kecuali atas perintah penyidik. Makanya di dalam KUHP itu boleh ada penangkapan yang dilakukan oleh penyelidik tapi atas perintah penyidik. Ini yang kita harapkan, bahwa penyidik ini melakukan kontrol yang kuat terhadap penyelidik, termasuk di dalamnya adalah mekanisme keadilan restoratif. Ini pada tahap lidik. Pada tahap sidik maupun pada tahap penuntutan, ini mekanismenya sama. Ketika pada tahap penyidikan, jadi di dalam KUHP itu kan diatur mulai pasal berapa? 57 kalau tidak salah, 57 apa 58 ya. Tapi itu urutan 58, 59, 60, 61, 62, 63. Hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Di situ ada ketentuan yang mengatakan bahwa setiap penyidikan terhadap suatu perkara wajib melibatkan penuntut umum. Kapan penuntut umum terlibat? Penuntut umum itu terlibat maksimal 3 hari setelah dia menerima surat pemberitahuan dilakukan penyidikan, SPDP. Berapa jangka waktu penyidik mengirim SPDP kepada penuntut umum? 7 hari. Jadi 7 hari itu begitu penuntut umum terima SPDP, maksimal 3 hari dia sudah harus melakukan koordinasi dengan penyidik. Begitu pada tahap penyidikan, ini ternyata ditempuh mekanisme restoratif justice. Maka wajib hukumnya bagi penyidik untuk memberitahu penuntut umum. Ini mau kita selesaikan dengan menggunakan mekanisme keadilan restoratif. Maka kalau sudah dilaksanakan, kan restoratif itu nanti ada kesepakatan dari para pihak. Artinya dari korban, pelaku bisa melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, bahkan lebih dari itu. Bisa melibatkan masyarakat di mana korban tempat tinggal, bisa juga melibatkan masyarakat di mana pelaku bertempat tinggal. Itu sangat luas sekali. Tapi apa syarat keadilan restoratif itu? 1, harus dengan persetujuan korban. Kalau korban ini tidak setuju, saudara-saudara harus lanjutkan perkara itu. Kalau korban sudah setuju, maka lihat ancaman pidananya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, memang antara satu pasal dengan pasal lain di dalam KUHP, soal ancaman pidana ini ada kontra. Terus terang, kami lupa menghapus itu, tapi ada jalan keluarnya.
Di dalam satu pasal mengatakan bahwa, saya tidak salah pasal 79 atau pasal 80 ya. Saya lupa, tapi bunyinya begini. Tindak pidana yang bisa menempuh keadilan restoratif, ancaman pidananya maksimum 5 tahun. Kalau maksimum 5 tahun, berarti 5 tahun termasuk atau tidak? Termasuk. Tapi di pasal 82 bunyinya begini. Pengecualian terhadap keadilan restoratif tidak dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam 5 tahun atau lebih. Berarti 5 tahun tidak boleh. Akhirnya kami mencari titik tengah, sudah berunding dengan teman-teman di Mahkamah Agung, dengan teman-teman di Kejaksaan Agung, bahwa batas ancaman pidana untuk keadilan restoratif itu adalah 5 tahun. Mengapa 5 tahun? Karena ancaman pidana 5 tahun ini, hakim masih boleh menjatuhkan pidana pengawasan. Kalau pidana pengawasan sekarang namanya pidana percobaan. Pelaku itu kan divonis bersalah, dikenakan pidana pengawasan, kan dia tidak mendekam dalam penjara, tapi dia wajib lapor. Angka 5 tahun itu kemudian menjadi titik. Selama ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun, maksimum 5 tahun, boleh dilakukan keadilan restoratif. Jadi syarat yang pertama persetujuan korban, syarat yang kedua adalah ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun. Yang ketiga, saudara-saudara, ini bukan pengulangan. Jadi residif tidak bisa. Yang keempat, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Tetapi ini kemudian ada pengecualiannya. Misalnya, jadi boleh untuk orang yang sudah melakukan tindak pidana lebih dari 1 kali, tapi yang lebih dari 1 kali itu terjadi karena kealpaannya. Sekali lagi, kealpaannya. Jadi misalnya, saya sudah menempuh mekanisme keadilan restoratif karena melakukan penggelapan. Sudah damai, selesai itu perkara. 1 tahun atau 2 tahun kemudian, saya menabrak orang, mengakibatkan mati. Tapi kecelakaan itu pure adalah suatu kealpaan. Maka boleh ditempuh keadilan restoratif. Jadi ada batasan-batasan. Makanya yang paling pertama dan utama itu adalah persetujuan dari korban. Bapak Ibu, menempuh keadilan restoratif itu tidak sama dengan penghentian perkara. Karena keadilan restoratif itu ditempuh syaratnya pelaku memenuhi unsur. Kalau pelaku tidak memenuhi unsur, kan pasti saudara-saudara SP3. Iya kan? Kalau tidak memenuhi unsur, SP3. Karena memenuhi unsur, ini kemudian ada mau penyelesaian di luar peradilan. Boleh ditawarkan. Lalu siapa yang menjadi mediator? Yang menjadi mediator ini Bapak Ibu, yang ingin saya katakan, pada dasarnya itu adalah kesepakatan dari pihak korban dan pelaku. Jadi mediator ini bebas. Boleh dia ambil dari polisi, dia boleh ambil dari pihak eksternal pun boleh. Tapi sekali lagi, mediator itu adalah pihak ketiga atas kesepakatan para pihak. Antara korban dan pelaku. Bagaimana selanjutnya? Kalau para korban dan pelaku atau korban dan pelaku menghendaki yang melakukan yang bertindak sebagai mediator itu adalah polisi, boleh, sangat boleh. Tetapi kemudian ada batasan bahwa penyidik yang menangani perkara itu tidak sebagai mediator.
karena dikhawatirkan ada conflict of interest. Jadi penyidiknya tidak. Silahkan ditunjuk polisi lain yang tidak menangani perkara itu sebagai mediator. Ini hal yang sama juga Bapak Ibu apabila terjadi pada penuntutan. Pada penuntutan pun sama. Jadi misalnya ini Bapak Ibu P21. P21 itu kan berarti berkas perkara dinyatakan lengkap. Ternyata sampai di penuntutan korban mau keadilan restoratif. Maka kewajiban penuntut umum memberitahukan kepada penyidik. Ini mau restoratif nih. Dah, siapa mediatornya? Ternyata korban pengen mediatornya adalah jaksa. Tapi sekali lagi, tidak boleh jaksa yang menangani perkara itu. Dia ngambil jaksa lain. Tentunya siapa polisi, siapa jaksa itu ditunjuk oleh atasan masing-masing. Kalau pada penyidikan akan ditunjuk pada yang menunjuk mediator itu nanti adalah atasan langsung penyidik itu untuk menunjuk polisi pada bidang itu, tetapi bukan polisi yang menangani perkara tersebut. Itu sama halnya juga pada kejaksaan. Bapak Ibu, kalau mekanisme restoratif itu sudah selesai, artinya pelaku telah memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan di dalam kesepakatan damai itu, semua sudah selesai, baru kemudian minta penetapan pengadilan. Begitu ada penetapan pengadilan, penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Jadi penetapan pengadilan itu, SP3 itu paling akhir. Mengapa paling akhir? Sebab begitu kesepakatan damai, kalau SP3 dikeluarkan, kalau pelaku itu menepati janji. Kalau pelaku ini tidak menepati janji, kan nanti ada perkara tersendiri lagi. Makanya begitu semua kewajiban selesai, minta penetapan pengadilan, Bapak Ibu, penetapan pengadilan dasarnya itu dijadikan dasar oleh penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dengan alasan perkara ini sudah selesai. Sama halnya juga kalau terjadi pada penuntutan, begitu pelaku sudah memenuhi apa yang diperjanjikan dengan korban, maka minta penetapan pengadilan. Begitu penetapan pengadilan keluar, jaksa mengeluarkan SKP 2, surat ketetapan penghentian penuntutan. Selesai. Perkara itu close the case, tutup kasus. Mengapa harus register pengadilan? Karena begini, syarat restoratif justice tadi itu bukan seorang pelaku yang berulang kali melakukan tindak pidana, residif, bukan residif. Kalau ada penetapan pengadilan, ini kan terregister di pengadilan. Nanti bisa tahu, ternyata orang ini sudah pernah melakukan suatu tindak pidana, tapi diselesaikan dengan keadilan restoratif. Apa buktinya? Ada penetapan pengadilan. Ini penting Bapak Ibu, saya tekankan. Masalahnya, kalau restoratif itu ditempuh pada lidik, pada penyelidikan, ini tidak akan sampai ke pengadilan. Register pada penyidik itu sangat penting. Wajib diregister oleh penyidik. Karena apa? Kan tadi syaratnya begitu. Dia tidak boleh untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya atau keempat kalinya, kecuali dalam hal kealpaan. Jadi lidik ini sudah tahu nih pada saat lidik, ini ada tindak pidana pada saat lidik, penipuan, penggelapan. Tapi korbannya minta damai. Kan ini pada saat lidik tidak perlu sampai ke pengadilan untuk ditetapkan, dihentikan oleh penyelidik, tapi wajib diregister oleh penyidik. Jadi ada catatan itu di penyidik, supaya 1 tahun 2 tahun kemudian lagi kalau saya berbuat salah, itu saya sudah tidak bisa lagi direstorasi, karena sudah ada catatan kriminal itu pada penyidik. Itu mengapa sekali lagi saya tekankan, begitu
keadilan restoratif ditempuh pada penyelidikan, wajib hukumnya diregister oleh penyidik. Jadi track record, rekam jejak seseorang itu diketahui. Nah, ini adalah mekanisme keadilan restoratif yang ada pada penyelidikan, penyidikan, penuntutan, lalu pada sidang pengadilan. Sidang pengadilan pun bisa. Cuma kalau sidang pengadilan, apa yang menjadi kesepakatan itu nanti dituangkan di dalam putusan pengadilan. Jadi dia bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan perkara di pengadilan. Tapi yang penting itu Bapak Ibu, yang menjadi porsi Bapak Ibu itu adalah pada saat penyelidikan atau pada saat penyidikan. Demikian juga Bapak Ibu, di dalam KUHP itu, bab-bab terakhir ya, kalau saya tidak salah bab 18 apa bab 19, itu ada bab khusus mengenai korporasi. Di mana korporasi itu sebagai pelaku tindak pidana. Apakah boleh ditempuh mekanisme restoratif untuk korporasi? Boleh. Sekali lagi, boleh. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, penyelesaian perkara di luar pengadilan, ini kami pembentuk KUHP bersikap adil. Di kepolisian ada 3 jalan. Di kejaksaan juga ada 3 jalan. Di kepolisian itu restoratif boleh pada saat lidik, boleh pada saat sidik, dan boleh juga terhadap korporasi. Bagaimana di kejaksaan? 3 juga jalan. 1, dia boleh restoratif di tahap penuntutan. Yang kedua, boleh terhadap korporasi. Tetapi terhadap korporasi itu bukan restoratif justice, melainkan perjanjian penundaan penuntutan pidana. Perjanjian penundaan penuntutan pidana itu, korporasi bayar kerugian, memulihkan, begitu semua selesai, dia keluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Apa bedanya? Bedanya begini, kalau restoratif pada saat penuntutan, dia memberitahu kepada penyidik, selesai, dia minta penetapan pengadilan, keluar SK P2. Tetapi kalau perjanjian penundaan penuntutan, sama halnya juga, di luar pengadilan. Tetapi yang menentukan boleh atau tidak perjanjian penundaan penuntutan adalah hakim. Bukan jaksa yang menangani perkara. Hakim yang menentukan boleh atau tidak ini diselesaikan melalui perjanjian penundaan penuntutan. Begitu dibolehkan oleh hakim, maka korban harus dipulihkan oleh korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Begitu selesai, baru kemudian jaksa mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Jadi mekanisme restoratif dan perjanjian penundaan penuntutan punya kesamaan, pada akhirnya adalah ada surat ketetapan penghentian penuntutan, tetapi jalannya berbeda. Yang satu yang menentukan itu adalah jaksa sendiri, penuntut umum sendiri sebagai mekanisme keadilan ini. Tetapi kalau perjanjian penundaan penuntutan, yang menentukan itu adalah hakim, diperiksa oleh hakim. Sekali lagi, itu diperiksa oleh hakim. Boleh tidak penundaan penuntutan? Begitu diperiksa oleh hakim, memenuhi persyaratan, memenuhi kriteria, hakim putus. Boleh perjanjian penundaan penuntutan. Silakan diselesaikan. Begitu diselesaikan, sudah ini baru jaksa mengeluarkan SK P2. Lalu satu lagi, jaksa punya yang namanya denda damai. Denda damai ini Bapak Ibu, ini memang hak prerogatifnya Jaksa Agung. Sama terhadap tindak pidana di bidang ekonomi. Tindak pidana di bidang ekonomi itu banyak sekali. Cukai, kepabeanan, kehutanan, migas, perdagangan. Denda damai ini adalah prerogatif Jaksa Agung.
Tidak ada campur tangan pengadilan. Begitu dia membayar denda, selesai. Jaksa Agung mengesampingkan perkara dengan menggunakan seponering. Karena kerugian itu telah diselesaikan. Tetapi ya, ini ada tapinya. Denda damai boleh diinisiasi sejak penyidikan. Sekali lagi, denda damai ini boleh diinisiasi sejak penyidikan. Tetapi begitu ada pembicaraan itu dengan penyidik terkait denda damai ini, harus segera wajib memberitahu penuntut umum. Kan ada mekanisme hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Antara penyidik dan penuntut umum ini lalu kemudian akan dilakukan denda damai, sebab itu adalah prerogatif Jaksa Agung. Penyidik wajib memberitahu kepada penuntut umum, nanti berkas semua diserahkan sudah. Baru kemudian Jaksa Agung akan menentukan dia mau menggunakan hak prerogatifnya ataukah tidak. Ini hal-hal yang baru di KUHP yang saya kira Bapak Ibu betul-betul harus mendalami ini, supaya bagaimana mendudukan perkara sesuai dengan KUHP yang baru. Sama halnya juga Bapak Ibu, ini di luar mekanisme keadilan restoratif, ada yang namanya pengakuan bersalah. Pengakuan bersalah ini adalah kewenangan jaksa. Tetapi kalau Bapak Ibu memperhatikan ketentuan pasal 16 tentang kewenangan penyidik, penyidik berwenang menerima pengakuan bersalah. Begitu penyidik menerima pengakuan bersalah dari pelaku, koordinasi dengan penuntut umum. Sama halnya juga dalam penentuan saksi mahkota. Saksi mahkota sekarang sudah jelas di dalam KUHP. Begitu penyidik menentukan seseorang sebagai saksi mahkota, dia harus memberitahu jaksa. Wajib hukumnya berkoordinasi dengan jaksa. Mengapa? Ini mau saya jelaskan. Saksi mahkota maupun pengakuan bersalah yang diharapkan oleh mereka ini apa? Yang diharapkan oleh pelaku yang melakukan pengakuan bersalah dan saksi mahkota yang mereka harapkan itu hanya satu. Pengurangan hukuman. Yang menuntut di pengadilan kan bukan penyidik. Yang menuntut siapa? Jaksa. Jadi penyidik wajib berkoordinasi dengan jaksa kalau ada saksi mahkota dan juga ada pengakuan bersalah. Jangan sampai penyidik menentukan A saksi mahkota, sampai di penuntutan ternyata bukan A tapi si B. Ini kacau nih. Dan baik saksi mahkota maupun pelaku yang melakukan pengakuan bersalah, ini perkaranya tidak dihentikan. Perkara jalan terus. Cuma nanti Bapak Ibu di persidangan acara pemeriksaan biasa berubah menjadi acara singkat. Karena terdakwa sudah mengakui bersalah. Misalnya saya menganiaya. Menganiaya itu mengakibatkan luka berat. Ancaman pidananya itu adalah 5 tahun. Begitu di penyidikan, supaya penyidik itu tidak rumit, saya mengaku pada penyidik, Pak polisi, saya menganiaya dia. Saya sakit hati dengan dia. Tapi sebagai bentuk tanggung jawab saya sudah mengobati, sudah membayar biaya perawatan, saya memberikan santunan. Sudah. Nanti polisi berkoordinasi dengan penuntut umum, mengatakan bahwa ini pelaku sudah memberikan pengakuan bersalah. Ini buktinya dia sudah menyantuni. Ini buktinya dia sudah membayar biaya perawatan. P21. Begitu P21, lalu jaksa tanyakan lagi, ini berkas dari penyidikan demikian. Benar ya, saudara sudah mengaku bersalah? Siap. Maka nanti di persidangan, acara biasa itu dirubah menjadi acara singkat. Mengapa acara singkat? Pembuktiannya sederhana, pelakunya sudah mengaku, dia sudah membiayai perawatan, dia sudah memberi santunan. Disitulah ada bargaining antara penuntut umum dan si pelaku. Oke, karena saudara sudah mengaku, korban juga sudah menerima santunan, korban juga dibiayai perawatannya, saya tidak menuntut Anda 5 tahun, saya menuntut 2 tahun saja. Jadi tetap dituntut, cuma ancamannya dikurangi. Ini hal-hal
yang baru di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun di dalam KUHP. Jadi kita menyediakan sejumlah mekanisme di dalam KUHP yang baru itu untuk disesuaikan dengan KUHP. Nah, hal lain mungkin di luar mekanisme, ya ada kaitan juga dengan mekanisme restoratif justice, tapi saya mau mengatakan begini, jangan sampai teman-teman salah paham. Tadi kan pada awal saya katakan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, di situ ada pasal yang berbunyi apabila tindak pidana yang dilakukan penegakan hukum terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana di dalamnya, maka wajib mengedepankan sanksi administrasi. Kita punya ratusan, bahkan mungkin ribuan undang-undang sektoral yang ada sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini penyidiknya siapa? Penyidik pegawai negeri sipil. Tapi kan sudah kita kunci di dalam KUHP. Namanya PPNS di bawah koordinasi Polri sebagai penyidik utama. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan pasal 20 KUHP itu lebih dalam lagi. Pasal 20 itu bunyinya begini. Penyelidikan, lidik, bukan sidik, lidik. Lidik yang dilakukan oleh PPNS wajib dia melaporkan kepada penyidik Polri. Lidik saja, apalagi sidik. Lidik saja dia harus lapor, apalagi sidik. Bukan apa-apa, ini supaya ada keseragaman di dalam penegakan hukum. Jangan PPNS yang satu boleh, yang satu enggak boleh, yang satu langsung ke jaksa, ini harus melalui Polri. Harus ada kesamaan standar. Nah, pasal 6 KUHP, pasal 6 KUHP, ini perlu saya jelaskan, supaya teman-teman memiliki pemahaman yang sama. Tapi teman-teman gak usah khawatir. Kemarin hari apa ya? Hari Senin. Hari Senin itu draft buku yang saya tulis itu sudah masuk ke percetakan. Draft buku itu judulnya Anotasi KUHP. Jadi saya memberikan catatan mengenai KUHP itu, apa yang menjadi latar belakang pasal itu berbunyi demikian, apa yang harus diperhatikan oleh penyidik pada saat melaksanakan tugas, apa yang harus diperhatikan oleh penuntut umum pada saat melaksanakan tugas. Buku itu sudah masuk percetakan. Jadi mungkin bulan akhir Maret itu sudah terbit atau paling tidak awal April buku itu terbit. Judulnya Anotasi KUHP. Saya mau menjelaskan mengenai pasal 6. Pasal 6 itu bunyinya begini. Penyidik adalah A. Penyidik Polri. B. Penyidik pegawai negeri sipil. C. Penyidik tertentu. Pasal 7. Pasal 7 bunyinya begini. Dalam melakukan bla 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 bla, penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik tertentu wajib berkoordinasi dengan Polri sebagai koordinator dan pengawas penyidikan yang berkedudukan sebagai penyidik utama. Ayat berikut, ayat 4. Koordinasi dan pengawasan dilakukan mulai dari tahap penyelidikan, lidik, sampai penyerahan berkas perkara. Ayat 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 tidak berlaku untuk penyidik di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Hati-hati membaca pasal itu. Pasal 6, pasal 7 itu hati-hati sekali membacanya.
Apa yang ingin saya katakan? PPNS semua sudah tahu ada PPNS sejak tahun 1981. Penyidik tertentu ini kan makhluk baru. Penyidik tertentu, istilah itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka semua undang-undang yang ada di Indonesia ini, istilah penyidik tertentu itu hanya ada dalam satu undang-undang. Namanya Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sistem Keuangan. Undang-Undang P2SK. Undang-Undang nomor 4 tahun 2023. Tiba-tiba di pasal 49 ada makhluk berbunyi begini. Penyidik terhadap kejahatan di sektor jasa keuangan dilakukan oleh penyidik tertentu pada otoritas jasa keuangan. Ini makhluk ini ada di situ tuh. Makhluk namanya penyidik tertentu ada pada OJK. Mau PPNS, mau penyidik tertentu tetap harus di bawah koordinasi Polri. Dikecualikan terhadap jaksa, KPK, TNI Angkatan Laut, karena jaksa, KPK, dan TNI Angkatan Laut bukan penyidik tertentu. Sekali lagi saya ulangi ya. Kejaksaan, KPK, Angkatan Laut bukan penyidik tertentu. Undang-undang kejaksaan tidak pernah menyebutkan jaksa sebagai penyidik tertentu, nggak pernah. KPK tidak pernah menyebutkan dalam undang-undang sebagai penyidik tertentu, nggak ada. Angkatan Laut juga, Angkatan Laut kan sejak 1981 barang itu ada. Jadi mengapa dia dikecualikan dari Korwas Polri? Karena dia bukan PPNS, dia bukan penyidik tertentu. Makanya dikeluarkan. Apa maksud kami mengeluarkan? Supaya di kemudian hari jangan ada lagi undang-undang liar yang tiba-tiba orang boleh nyelonong masuk menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan tanpa melalui Polri. Sekarang ini lagi membahas 2 undang-undang ini. Satu, undang-undang P2SK ini mau dirubah lagi. Mereka mau mencoba memasukkan lagi supaya dari OJK bisa langsung masuk ke jaksa, di-cut. Itu merusak sistem peradilan pidana. Dia penyidik tertentu lewat Polri. Yang paling terakhir, ini kita perdebatan terakhir minggu lalu. BNN meminta langsung ke jaksa, kita tolak. Lewat polisi. Harus lewat polisi. Jadi di dalam undang-undang narkotika itu nanti bunyinya begini. Penyidik pada tindak pidana di dalam terhadap tindak pidana dalam undang-undang ini dilakukan oleh 1 penyidik Polri, 2 penyidik pegawai negeri sipil, 3 penyidik tertentu pada Badan Narkotika Nasional. Begitu narkotika dilakukan oleh PPNS dan penyidik tertentu BNN lewat Polri. Mengapa kita harus tegas? Begitu kita memberikan peluang kepada satu saja lembaga atau institusi untuk bisa langsung nyelonong ke jaksa, nanti di kemudian hari orang juga akan minta. Nanti mereka bilang, mengapa lembaga itu kok boleh langsung ke jaksa, kita nggak boleh. Makanya sekarang dijaga ketat. Cukuplah yang tidak berada di bawah Korwas Polri itu, cukuplah jaksa, KPK, dan tentara. Sudah, itu sudah cukup. Yang lain semua harus lewat Polri. Tadi ada pertanyaan. Kita punya Undang-Undang nomor 21 tahun 2025 tentang pengelolaan ruang udara. Di situ dikatakan, tindak pidana dalam undang-undang ini disidik oleh 1 penyidik Polri, 2 penyidik pegawai negeri sipil, 3 penyidik TNI Angkatan Udara. Kalau dia sama, kita samakan dengan Angkatan Laut. Jadi tetap di bawah, di luar koordinasi Polri sebagai Korwas. Kan sama-sama dia TNI. Itu dikeluarkan. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam
di dalam Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara itu hanya ada 5 tindak pidana. 5 tindak pidana itu 3 kewenangan Polri, yang kewenangan TNI Angkatan Udara itu hanya 1 saja. Instalasi militer. Langsung TNI Angkatan Udara yang masuk. Ada 1 tindak pidana, harus ada koordinasi dalam suatu gelar perkara bersama antara penyidik Angkatan Udara, penyidik Polri, dan penyidik pegawai negeri sipil. Ada, mekanisme itu ada. Jadi pola-pola seperti ini yang kita ingin mempertahankan di dalam KUHAP, dan juga kita menjaga ke depan supaya tidak ada lagi undang-undang yang liar. Yang apa-apa dia boleh langsung nyelonong, kok ini harus lewat Polri, tapi semua itu diseragamkan. Nah, ada satu hal lagi Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Ini adalah mengenai surat perintah penghentian penyidikan, SP3. Kalau Bapak Ibu baca betul ketentuan mengenai SP3, ada SP3 yang boleh dikeluarkan penyidik langsung boleh. Ada SP3 yang penyidik mengeluarkan minta penetapan dari pengadilan, ada. Dibaca betul itu ada di situ. Jadi ada SP3 yang boleh penyidik keluarkan langsung tanpa penetapan pengadilan. Tapi ada SP3 yang penyidik keluarkan harus dengan, dia keluarkan dulu, baru dia minta penetapan pengadilan. Tapi ada model yang ketiga, ada penetapan pengadilan dulu, baru dia keluarkan SP3. Jadi ada 3 SP3, mekanisme SP3 itu ada 3 di dalam KUHAP. Di dalam buku anotasi itu sudah saya jelaskan. Yang pertama dulu saya jelaskan. SP3 itu dikeluarkan, ada penetapan pengadilan dulu. Jadi ada penetapan pengadilan baru SP3 itu dikeluarkan. Ini adalah dalam mekanisme keadilan restoratif. Sudah selesai ini, korban pelaku sudah damai, minta penetapan, dia beritahu jaksa, wajib kan hukumnya, dia minta penetapan pengadilan. Begitu minta penetapan pengadilan, dapat penetapan pengadilan, keluar SP3. Itu model yang pertama. Model yang kedua, setelah dia keluarkan SP3, SP3 ini dimintakan penetapan pengadilan. Itu dalam hal apa Bapak Ibu? Dalam hal, nih ya, kan ada hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Bapak Ibu, itu pasal maksimal yang bisa kita tuangkan di dalam KUHAP. Itu waktu kami menyusun pasal itu berdebat panjang. Bukan 1 hari, 2 hari kita berdebat. Pasal itu dirumuskan oleh Pak Jamdatun, Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara, Dr. Narendra. Beliau konsepnya luar biasa. Ada 10 pasal draft. Begitu draft itu ditampilkan, kan saya ada tim 12 itu ya. Bapak Ibu mungkin sudah mendengar tim 12 yang menyusun KUHAP. 3 dari Mahkamah Agung, 3 dari Kejaksaan Agung, 3 dari Kepolisian, 3 dari Kementerian Hukum. Kita 12 orang. Begitu pasal hubungan koordinasi itu dijelaskan, konsepnya adalah konsepnya Jamdatun. Pemikirannya Jamdatun sama dengan Gakumdu, penegakan hukum terpadu pada tindak pidana pemilu. Itu konsepnya dari situ. Begitu dipresentasikan oleh Pak Jamdatun, yang pertama protes keras itu adalah Kadifkum, sekarang Kapolda Babel. Pak Victor protes beberapa item di hubungan itu. Tapi saya mau katakan begini, yang diprotes oleh Kadifkum, menurut saya masuk akal sehat. Pak Kadifkum bilang begini, Pak Wamen, sering sekali terjadi, ini sering kali terjadi. Menurut penyidik, sudah memenuhi unsur. Menurut penyidik, bukti sudah cukup. Sampai di kejaksaan bilang,
Ini belum cukup ini. Makanya P19 itu bolak-balik, bolak gak balik-balik. Iya tak? Kan sering Bapak Ibu, nih P19 ABCDE. Begitu sampai ke jaksa, tambah lagi FGHI. Kan sering begitu. Ini harus ada jalan keluar. Ini harus ada jalan keluar. Jadi, polisi kekeh mengatakan sudah cukup bukti, jaksa mengatakan belum. Sudah jaksa mengatakan belum, suruh polisi keluarkan SP3. Padahal menurut polisi ini sudah cukup bukti. Tapi disuruh mengeluarkan SP3. Nanti kan yang kena pra peradilan penyidik. Itu protesnya Pak Kadifkum. Saya bilang itu masuk akal sehat tuh. Betul. Akhirnya dicari jalan keluar. Apa jalan keluarnya Bapak Ibu? Gelar perkara bersama. Jadi gelar perkara bersama itu Bapak Ibu, penyidik penuntut umum, pengawas penyidik, pengawas penuntut umum, pelaku, korban, gelar perkara. Kalau hasil gelar perkara itu mengatakan penyidikan harus berhenti nih, maka dihentikan oleh penyidik. Begitu dia keluarkan SP3, dia minta penetapan pengadilan. Maksudnya apa? Supaya tidak di pra peradilan. Jadi sudah dua mekanisme tak? Tadi di restoratif justice, semua selesai, ada penetapan pengadilan, baru dikeluarkan SP3. Tapi kalau mekanisme gelar perkara ini, yang hubungan koordinasi penyidik dan penuntut umum, gelar perkara, ini sudah sama-sama nih, sudah ikhlas, sudah ya oke, perkara ini kita hentikan. Penyidik keluarkan SP3, ditetapkan di pengadilan, supaya Bapak Ibu tidak dipra. Kan tidak mungkin tuh, kita pra menguji, itu sama kan saja kalau di pra peradilan kan menguji penetapan hakim kan, makanya ditetapkan oleh hakim. SP3 ini sah. Kalau hakim menolak, maka perkara itu harus lanjut. Perkara itu harus lanjut. Nah, kemudian itu tadi hasil gelar perkara mengatakan penyidikan dihentikan. Kalau hasil gelar perkara mengatakan penyidikan lanjut, maka jaksa memberi petunjuk untuk memenuhi dalam 14 hari. Begitu 14 hari, penyidik kan melakukan pemeriksaan tambahan, ngasih ke jaksa. Jaksa mengatakan, belum cukup. Belum cukup nih. Begitu belum cukup, padahal biasanya kan teman-teman penyidik bahasanya begini, bahasanya nih, penyidikan kami sudah optimum, sudah maksimal. Apalagi yang mau dicari? Menurut kami ini, buktinya sudah cukup. Tapi penuntut umum belum. Pada kondisi itu Bapak Ibu, ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Pilihan pertama, penyidik boleh menghentikan. Sekali lagi, pilihan pertama, penyidik boleh menghentikan. Tapi kalau menghentikan, lucu. Kan Bapak Ibu menganggap itu sudah cukup bukti kan? Biasanya yang dipakai adalah pilihan kedua. Tetap berkas itu diserahkan kepada penuntut umum. Penuntut umum wajib terima. Wajib terima. Begitu dia terima, dalam jangka waktu 14 hari, penuntut umum akan menentukan apakah dia lanjutkan atau dia keluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Supaya kalau yang dipra adalah jaksa. Itulah esensi jaksa sebagai pengendali perkara. Dia yang akan menentukan, udah penyidik kasih saya ke sini, kasih berkas ke saya. Saya akan menentukan, mau saya lanjut atau saya hentikan. Kalau saya hentikan nanti kan saya ambil alih tanggung jawab itu. Silahkan yang di SKP 2, begitu dalam perdebatan Pak Jampidum, Profesor Asep mengatakan, udah beginilah,
Daripada kasihan penyidik mengatakan sudah cukup, kita mengatakan belum, nanti penyidik yang kena getahnya, udah diserahkan kepada kita. Kita yang tentukan, kalau memang dihentikan biar nanti kita yang dipra. Selesai itu. Selesai barang itu. Jadi sudah tidak ada lagi ego sektoral, sudah tidak ada lagi saling sandra, dan ada kepastian hukum. Karena akan ditentukan oleh jaksa sebagai pengendali perkara, mau dia lanjutkan ataukah tidak. Supaya tidak membebani penyidik. Jadi sudah ada 2 SP3 ya. 1, penetapan pengadilan dulu baru SP3. Yang kedua, SP3 dulu baru penetapan pengadilan dalam hal gelar perkara. Ada yang ketiga. Yang ketiga ini yang selama ini Bapak-bapak lakukan. SP3 dikeluarkan apabila 1, tidak cukup bukti. 2, bukan perkara pidana. 3, tersangka meninggal dunia. 4, nebis in idem. 5, daluarsa. Saya mau jelaskan ini daluarsa. Kalau Bapak Ibu perhatikan pasal 132 KUHP, maaf, 132 KUHP. 132 KUHP itu di bawah bab yang berjudul gugurnya kewenangan penghentian, gugurnya kewenangan penuntutan pidana. Pasal 132 itu karena daluarsa. Dibikin penjelasan. Penuntutan yang dimaksud dalam pasal ini adalah suatu proses yang dimulai dari penyidikan. Maksudnya apa? Ini karena pengalaman saya pribadi. Bapak Ibu sejak tahun 2006 sampai 2020, 14 tahun, sebelum saya jadi Wakil Menteri Hukum dan HAM, saya ini kan hidupnya kalau bukan di kantor polisi, di kantor kejaksaan, kalau enggak di pengadilan sebagai ahli. Terkadang saya agak heran juga, menurut perkara saya, menurut pendapat saya, perkara ini sudah daluarsa. Diperiksa di penyidikan. Diperiksa di penyidikan, saya katakan ini sudah harus dihentikan karena daluarsa. Apa jawab penyidik? Apa jawab penyidik Bapak Ibu? Penyidik bilang begini, loh yang ada di KUHP itu kan adalah gugurnya kewenangan penuntutan pidana, bukan gugurnya kewenangan penyidikan pidana. Mati saya. Makanya sengaja saya kasih penjelasan itu, bahwa penuntutan adalah suatu proses yang dimulai dari penyidikan. Dijelaskan lagi di dalam KUHP itu, penghentian penyidikan: 1, tidak cukup bukti. 2, bukan perkara pidana. 3, meninggal dunia. 4, nebis in idem. 5, daluarsa. 6, dicabutnya perkara, dicabutkan aduan dalam delik aduan. Kemudian diselesaikan dengan keadilan restoratif, juga bisa SP3 kan. Lalu ada 1, SP3 itu karena perkara SP3 itu dikeluarkan demi hukum. Pertanyaannya, apa yang dimaksudkan dengan demi hukum? Contohnya begini Bapak Ibu, saya sudah jelaskan dalam buku anotasi itu. Ini perkara berjalan, ini perkara berjalan. Sementara perkara berjalan, bisa jadi pada tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan, Presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk melakukan apa? Abolisi. Abolisi itu seketika Bapak Ibu. Abolisi itu maknanya apa? Penghapusan penuntutan pidana. Kan penghapusan penuntutan pidana itu berarti belum ada pemeriksaan di sidang pengadilan. Kalaupun ada, maka perkaranya belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu abolisi, seketika perkara itu harus dihentikan. Seketika. Kalau itu masih penyidikan, harus mengeluarkan SP3. Kalau itu pada penuntutan, jaksa mengeluarkan SKP 2, surat ketetapan penghentian penuntutan. Kalau itu sudah persidangan, jaksa menghentikan penuntutan itu. Kalau dalam kasus Tommy Lembong itu, perkara sudah diputus tapi belum mempunyai kekuatan hukum, tetap boleh Presiden memberikan abolisi. Kan hak prerogatifnya. Tapi seketika
itu diserahkan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan. Nah, dalam konteks tadi demi hukum, ini masih penyidikan nih, SP3 dengan alasan demi hukum. Nah, Bapak Ibu, ini hal-hal yang saya kira penting untuk Bapak Ibu dalami. Saya ini waktu sampai kapan? Bebas. Bebas. Saya mau kasih satu lagi Bapak Ibu. Soal penahanan. Penahanan itu di dalam KUHP yang baru sama dengan KUHP lama. Penahanan dilakukan berdasarkan surat perintah, tentunya perintah dari penyidik atau penetapan pengadilan. Saya mau katakan begini Bapak Ibu. Karena penahanan ini tanpa izin pengadilan dan itu adalah berdasarkan penilaian penyidik, ada pagarnya. Di dalam KUHP yang baru ini ada 4 syarat penahanan. Ada syarat material, ada syarat formil, ada syarat objektif, ada syarat subjektif. Dikasih 4 syarat penahanan itu. Sekali lagi, ada syarat material, ada syarat formil, ada syarat subjektif, ada syarat objektif. Ini semua harus dipenuhi. Sebab kalau salah satu saja tidak terpenuhi, digugat pra peradilan, penahanan tidak sah. Apa itu syarat material? Kira-kira syarat materialnya apa? Syarat material untuk penahanan itu minimum 2 alat bukti. Itu material. Minimum berdasarkan 2 alat bukti. Itu syarat material. Apa syarat formil? Harus ada surat perintah penahanan atau penetapan pengadilan. Syarat formil yang pertama. Apa syarat formil yang kedua? Penahanan itu suratnya harus berisi identitas dan uraian singkat mengenai tindak pidana yang disangkakan. Material sudah, formil sudah. Yang berikut syarat objektif. Apa syarat objektif? Terhadap tindak pidana yang ancamannya 5 tahun ke atas. Ada syarat objektif yang lain. Tidak 5 tahun ancaman pidananya, tetapi pasal-pasal tertentu di dalam KUHP. Contoh apa? Disersi. Disersi itu ancaman pidananya cuma 2 tahun, tapi kan itu membahayakan. Jadi ada sejumlah tindak pidana dalam KUHP yang ancamannya cuma 3 tahun, 4 tahun, tapi boleh dilakukan penahanan. Karena itu dianggap berbahaya. Kalau saya tidak salah itu ada berapa puluh pasal itu, ada dicantumkan di dalam KUHP yang baru. Objektif sudah, material sudah, formil sudah. Sekarang subjektif. Subjektif itu Bapak Ibu diuraikan tuh ada 8 item. 1, terdakwa atau tersangka akan melarikan diri. 2, terdakwa atau tersangka akan mengulangi perbuatan pidana. 3, tersangka atau terdakwa akan menghilangkan barang bukti. 4, ini banyak itu, subjektifnya itu banyak. Tersangka atau terdakwa menghalangi penyidikan. Berikut, tersangka atau terdakwa menyampaikan fakta yang tidak sebenarnya. Jadi secara subjektif itu diperbanyak. Ini 4 syarat ini harus dipenuhi. Salah satu saya tidak dipenuhi, maka itu menjadi batu uji untuk pra peradilan menyatakan penahanan itu tidak sah. Kalau saya cerita isi KUHP itu 369 pasal. Sampai lebaran belum selesai ya. Saya kira itu yang saya sampaikan, nanti kita tanya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Mungkin boleh sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Prof. Edi atas paparan yang mendalam tentunya. Dan mungkin tadi kita juga sudah mendengarkan ya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak hanya menekankan pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga mulai mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif ya. Baiklah, untuk tidak berlama-lama lagi, mungkin kita langsung saja mohon izin Prof. Edi untuk memasuki sesi tanya jawab dan kami silakan kepada para peserta untuk dapat menyampaikan pertanyaannya. Mohon langsung saja menyebutkan nama dan satuan kerja sebelum bertanya dan mohon izin kepada penanya untuk dapat langsung menyampaikan pertanyaan secara singkat dan langsung pada inti agar dapat memberikan kesempatan kepada peserta lainnya. Dan yang berada di Zoom juga nanti kami dapat persilahkan, tapi terlebih dahulu kami memulai dengan yang ada di tempat ini atau hadir secara offline. Kami silakan mungkin untuk langsung saja dapat mengangkat tangan. Baik, mohon izin untuk bagian depan terlebih dahulu. Bapak silakan. Yang depan mohon izin. Terima kasih Bapak, kami langsung bertanya untuk menyingkat waktu. Yang ada dua hal yang ingin kami tanyakan Pak. Kami perkenalkan diri dengan Kombes Pol Dr. Muhammad Tersal Sahban, SKSIK MMH dari Bareskrim, saat ini sebagai Pasen Perwira Senior Reskrim. Kami langsung menanyakan ada dua hal. Yang pertama terkait dengan pembelaan terpaksa. Nah, kami sudah mendengarkan sebenarnya di podcast Bapak pada saat sosialisasi di Kumham, di mana Bapak kita mengambil contoh kasus Sleman, di mana Bapak mengatakan bahwa itu adalah pembelaan terpaksa. Tapi ada satu yang mengganjal karena di satu sisi Bapak menyampaikan bahwa itu menurut saya sebagai guru besar. Nah, kami ingin sebenarnya mendapatkan suatu ketegasan sebagai pembuat undang-undang kemana arah sebenarnya terkait dengan masalah kasus Sleman yang dimana korban dijadikan tersangka. Apakah itu merupakan pembelaan terpaksa dan dalam hal ini bisa dikatakan sebagai alasan pembenar. Alasan pembenar berarti kan meniadakan pidana, dianggap tidak pidana. Sehingga kami yang ada di sini tidak salah melangkah karena ini sudah berulang kali terjadi. Nah, ini butuh ketegasan supaya kita bisa memahami. Kemudian yang kedua dari masalah ini juga kami melihat dari yang disampaikan dari Kejaksaan di Sleman, mereka akan melakukan SP3. Tapi SP3 karena RJ, Restoratif Justice. Nah, tapi seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa ada syarat-syarat RJ. Salah satunya batasnya maksimal ancamannya 5 tahun. Sedangkan ini ancamannya lebih dari 5 tahun. Tapi mau di RJ. Nah, ini apa dampaknya? Karena ini kan salah. Walaupun kita tahu ya jalan-jalan aja nantinya. Tapi ini kita butuh dari sisi pembuat undang-undang. Kemudian yang terakhir masalah restitusi. Nah, ini juga saya sudah membaca KUHP secara keseluruhan. Saya cukup tertarik dengan restitusi ini. Karena restitusi ini adalah korban memiliki hak untuk meminta ganti rugi. Katakanlah ini masalah tipu gelap atau korban kecelakaan yang kemudian dia harus masuk rumah sakit, kemudian dia minta ganti rugi atau uangnya dikembalikan. Nah, di dalam KUHP ini, selama ini kan Polri, Pama bicara tipu gelap saja. Kita hanya fokus kepada penyidikan, siapa pelakunya, kemudian nanti kami sidik, kita bawa pengadilan, kemudian dihukum oleh pengadilan. Kita tidak ada urusan dengan masalah perdata. Kita tidak ada urusan dalam pengembalian harta benda dari si korban. Tetapi di pasal restitusi ini, di pasal 98 KUHP kalau tidak salah, di situ disebutkan bahwa ada hak dari korban untuk meminta itu. Nah, kalau itu sesuai dengan pemahaman saya, artinya Polri pada saat ada permohonan dari si korban, berarti Polri bisa melakukan tracing aset. Ya, bicara tipu gelap, ada asetnya, walaupun itu bukan berkaitan dengan tindak pidana, maka saya bisa sita. Katakan dia pinjam 1 miliar, kemudian tipu gelap lah 1 miliar, dia punya rumah, ya saya. Mohon izin. Saya udah paham Pak, udah paham. Iya. Ya, nanti saya jelaskan detail itu. Oh ya, terima kasih. Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik Bapak, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Terima kasih.
Baik, untuk tadi yang ada di belakang sudah mengangkat tangan, boleh silakan? Ya, silakan. Boleh berdiri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, mohon izin Jenderal, mohon izin Bapak Wakil Menteri, mohon izin Komandan, mohon izin rekan-rekan semua. Langsung saja, mohon izin Prof. Ada dua poin penting yang ingin kami sampaikan. Jenderal, yang pertama dalam bentuk pertanyaan, yang kedua permasalahan yang kami hadapi di kewilayahan. Yang pertama, ini sifatnya sederhana, tapi kami ingin mendengar langsung dari Profesor terkait masalah penerapan pasal. Bagaimana penerapan pasal yang dikedepankan dalam penulisan berkas perkara apabila perkara tersebut memiliki undang-undang, tetapi diatur lebih lanjut di dalam KUHP yang baru. Satu contoh, mohon izin Prof, dalam perkara narkotika yang punya undang-undang di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 diatur lebih lanjut di KUHP di pasal 609. Ini masih jadi perdebatan kami di beberapa kewilayahan antara jaksa dengan kami penyidik. Masih ada yang mengedepankan KUHP penulisan awal, di belakangnya adalah undang-undang tertentu. Ada juga yang mengedepankan di pasal Undang-Undang 35 ini, di belakangnya adalah KUHP. Kira-kira mana Prof yang dikedepankan? Itu yang pertama. Yang kedua Prof, mohon izin, kalau tadi sudah dijelaskan terkait masalah hubungan koordinasi antara penyidik dengan JPU, jaksa. Jujur saja kami harus sampaikan di sini, masih ada ego sektoral yang terjadi antara JPU dengan kami penyidik. Kenapa? Dalam hal ini terus terang masih didominasi oleh JPU. Kami tersandra, ya, harus mengikuti maunya jaksa, walaupun KUHP yang baru sudah jelas. Melalui kesempatan ini, Prof, berkenan kiranya melalui Kemenkumham ada regulasi yang mengatur. Di mana Pak? Di mana itu? Di mana itu Pak? Siap di Polres Kolaka Utara, Jenderal. Mohon izin. Di mana? Siap di Polres Kolaka Utara, Jenderal. Oh, Kolaka Utara. Siap. Mohon izin saya lupa tadi untuk memperkenalkan diri. Sebelum saya akhiri, mohon izin nama Ibtu Batmar, asal pengiriman Polda Sultra, jabatan terakhir Kasat Res Narkoba Polres Kolaka Utara. Saat ini kami sebagai peserta didik pada tindak pidana pencucian uang. Itu saja pertanyaan kami, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita langsung menuju ke penanya yang ketiga. Silakan. Boleh yang di belakang terlebih dahulu. Silakan. Jadi sudah lebih dulu mengangkat tangan. Ya, benar. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jenderal, selamat pagi Profesor, selamat pagi Komandan, rekan-rekan dan senior. Mohon izin kami memperkenalkan diri, nama Ibda Hanif Akhir Astoma, kami kebetulan dari Polda DIY. Yang saat ini ingin kami tanyakan adalah terkait bagaimana cara kami memberikan pemahaman kepada masyarakat yang saat itu menjadi pelapor dan didampingi oleh penasihat hukumnya terhadap paradigma yang ada di dalam undang-undang hukum pidana maupun hukum acara yang baru. Karena secara fakta di lapangan kami menemukan beberapa masyarakat ini masih cenderung untuk memiliki paradigma terkait retributif, bukan terhadap korektif, rehabilitatif maupun restoratif yang Profesor jelaskan. Demikian yang kami sampaikan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan kita lanjut untuk penanya yang keempat, silakan. Ya, baik, boleh silakan yang mengangkat tangan terlebih dahulu di belakangnya. Yes. Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan diri, nama saya Ibda Freddy dari
Polsek Bengkulu, dari Polda Bengkulu Pak. Jadi kami dari satuan terkecil tingkat Polri Pak. Yang mau saya tanyakan Pak, integritas penyidik menjadi kunci keberhasilan dalam penegakan hukum saat ini Pak. Namun kita tidak bisa mengabaikan realita bahwa tekanan pekerjaan seringkali tidak sebanding dengan apresiasi finansial bagi kami Pak. Apakah ada rencana strategis antara Kemenkum dan Polri untuk mereformasi skema tunjangan penyidik agar dapat menjadi motivasi nyata bagi mereka untuk tetap bekerja secara profesional, tanpa tergiur oleh praktik-praktik lainnya Pak. Demikian dari kami, terima kasih Pak. Baik, luar biasa. Terima kasih, kami silakan Prof. Saya mulai dengan tanggapan keempat ya. Nama Bapak siapa Pak? Oh, Ibda Freddy Silania. Polsek mana tuh Pak? Pak Ibda Ferdi Silain. Oke. Bengkulu ya? Ya. Saya harus tanya nama lengkap. Ini mau saya sampaikan pertanyaan ini ke Pak Kapolri langsung nanti ya. Urusan tunjang menunjang itu urusannya Pak Kapolri itu ya, bukan urusan saya. Kalau tunjangan berat ini Pak, iya. Kalau saya tugasnya bikin aturannya Pak. Nah, nanti kalau sudah ada aturan, nah itu biasanya kalau kayak begitu Pak Kapolri tanya sama Pak Astamarena biasanya kan. Asisten utama perencanaan ini bagaimana, bisa gak tunjangannya begitu ya kira-kira. Jadi yang paling beratnya justru pertanyaan terakhir karena saya nggak bisa jawab ini. Tapi nggak apa-apa, namanya saja aspirasi kan ya. Aspirasi, siap. Nanti saya sampaikan ke Pak Kapolri ini dari Pak Ibda Ferdi Silain, Bengkulu. Berarti pertanyaan 4 sudah terjawab ya Pak? Ya, pertanyaan keempat sudah dijawab. Yang berikut, ini pertanyaan ketiga juga pertanyaan yang bagus. Jadi 2 hari setelah KUHP berlaku, KUHP berlaku kan 2 Januari 2026. 2 hari kemudian, hari Minggu waktu itu, tanggal 4 Januari, Pak Menteri Hukum dan saya dipanggil Presiden ke Hambalang. Salah satu pertanyaan dari Bapak Presiden itu adalah bagaimana kesiapan aparat penegak hukum. Kalau saya itu yakin 100% polisi, jaksa, hakim itu siap menerapkan KUHP maupun KUHP maupun undang-undang penyesuaian pidana. Tapi yang saya khawatirkan itu adalah masyarakat. Tadi pertanyaan yang ketiga itu pertanyaan yang betul sekali itu. Memang menyadarkan masyarakat itu tidak gampang ya. Mungkin juga bukan masyarakat, mungkin saya pribadi. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Kalau seandainya saya ini menjadi korban tindak pidana, mungkin sama dengan masyarakat yang lain. Bapak Ibu lihat di televisi itu kan, begitu yang diwawancarai itu keluarga korban, maka komentarnya, kami menuntut kepada polisi untuk memproses tersangka dan dihukum seberat-beratnya. Kan pasti komentarnya begitu. Padahal memang KUHP kita sudah tidak lagi seperti itu. Itu yang memang kita harus berulang kali menjelaskan itu kepada masyarakat. Termasuk kepada advokat. Kalau advokat ini kan dia berdiri kan di tengah jalan, di perempatan. Nggak tahu dia mau ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke depan atau ke samping, kita nggak tahu. Karena jadi waktu kita bentuk KUHP ini, kan advokat minta, harus ada perlindungan HAM. Harus ada hak-hak tersangka, hak-hak terdakwa, tidak boleh dilakukan upaya paksa sembarangan segala-segala macam. Ya saya dengar aja, tapi saya tidak sesungguhnya mendengar. Karena advokat ini tergantung posisi. Iya toh? Kalau dia jadi kuasa hukumnya pelapor, pasti dia minta penyidik segera upaya paksa. Betul kan? Tapi kalau dia jadi kuasa hukumnya terlapor, dia minta jangan upaya paksa. Jadi jangan terlalu serius didengarkan. Dia akan di perempatan jalan. Makanya sudah kita pagari bagaimana upaya paksa itu. Jadi betul Pak,
Ini yang kemudian nanti setelah Lebaran kita melakukan sosialisasi untuk stakeholder, seluruh masyarakat, akademisi, aparat penegak hukum, organisasi profesi, untuk memahami KUHP dan KUHP yang baru ini. Karena sudah tidak lagi mengedepankan keadilan retributif yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam. Ini menjadi catatan juga, seharusnya sudah tidak ada lagi ego sektoral. Jadi begitu menjelang KUHP dan KUHP baru berlaku, kan Pak Jaksa Agung mendatangi Mabes Polri, bikin surat kesepahaman antara Jaksa Agung dan Kapolri mengenai sinergitas pelaksanaan KUHP dan KUHP. Itu ditindaklanjuti oleh Kabareskrim dan Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Sekarang ini Bapak Ibu, kita sedang menyusun peraturan pelaksanaan KUHP. Itu jumlah pasalnya tidak sedikit loh, ada 200 lebih jumlah pasalnya. Mau menggantikan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 83. Kan KUHP 81 itu dilaksanakan dengan PP 2783 kan? Nah, ini akan ada PP yang baru menggantikan PP 2783 untuk melaksanakan KUHP 2025. Sudah ada draftnya. Ada 49 item yang harus didiskusikan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim. Dari 49 item itu yang paling krusial ada 17 isu. Tapi kami sepakat, kami tidak mau membahas di level bawah, nggak mau. Langsung. Nanti yang bahas itu Pak Kabareskrim, Pak Kadifkum, Pak Jam Intel, Pak Jam Pidum, saya dan Dirjen PP beserta Sekjen Kemenkum, supaya langsung putus. Kalau di bawah itu kan mesti banyak gerakan tambahan. Makanya dibahas di tingkat atas langsung putus. Waktu kami membuat KUHP begitu. Waktu buat KUHP itu saya senang sekali ada tim 12. Jadi apapun masalah yang rumit, itu tidak pernah ada yang bilang, teman-teman Hakim Agung itu nggak ada yang bilang, kami harus lapor dulu, harus minta petunjuk dari Ketua Mahkamah Agung. Nggak ada kayak begitu. Yang mewakili Pak Jaksa Agung 3 jam loh, 3 jam. Jam Intel, Jam Pidum, Jam Datun, nggak pernah mereka bilang, kita mau tanya Pak Jaksa Agung dulu. Sama halnya juga yang mewakili Mabes Polri itu Pak Astamarena, Pak Kadifkum, sama Kepala Biro Penyusunan Dokumen Pak Iksantio Bagus. Nggak pernah beliau-beliau itu bilang, kami mau lapor ke Kapolri dulu. Enggak. Semua bisa diputus. Jadi langsung pengambil keputusan itu. Jadi sudah tahu apa yang dibawa, ada win-win solution. Pada akhirnya ada. Pasti ada. Jadi seharusnya sudah tidak lagi ada ego sektoral. Udah jalan semua. Saya sosialisasi di mana-mana Bapak Ibu, di DKI Jakarta itu Kejaksaan Tinggi yang adakan kerjasama dengan Polda Metro. Di Palembang, di Polda Sumsel yang mengadakan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi. Di Sulawesi Selatan juga begitu. Yang paling ramai kemarin di Kalimantan Timur. Semua stakeholder diundang. Itu kerjasama antara Polda Kaltim dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan. Di mana-mana semua sudah sinergi. Nah, ini di Kolaka Utara Pak ya. Mungkin karena banyak tambang di sana. Jadi itu saya kira catatan. Ada aturan transisi. Memang membaca aturan transisi ini harus hati-hati. Kan bisa saja perkara itu sudah diproses sebelum tahun 2026. Tiba-tiba ada KUHP yang baru kan? Maka menggunakan KUHP yang lama. Kecuali, ada kecualinya. Pasal dalam KUHP yang baru itu lebih menguntungkan. Maka pakai KUHP yang baru. Jadi kata-kata itu yang lebih menguntungkan. Satu contoh, ini yang Pak hadapi masih penyidikan. KUHP disahkan tanggal 2 Januari. Berlaku 2 Januari 2026. 5 hari kemudian tanggal 7 Januari ada rentut dari Kejaksaan Negeri Surabaya. Jam Pidum perintahnya gunakan KUHP baru. Karena KUHP baru lebih menguntungkan. Soal kejahatan cyber ya.
Dituntut pakai pasal 466 KUHP baru karena lebih menguntungkan. Jadi seharusnya bisa lebih fleksibel ya. Jadi kita bandingkan antara yang lama yang baru mana, itu biasa dalam aturan transisi. Yang berikut, mengapa saya harus menjawab soal pembelaan terpaksa dalam kasus di Jogja itu dalam kapasitas sebagai guru besar dan bukan sebagai wakil menteri? Saya nggak boleh intervensi, Pak. Kalau saya jawab sebagai wakil menteri kan saya intervensi proses penyidikan, mati saya, Pak. Jadi jawab sebagai guru besar. Kalau saya tetap itu pembelaan terpaksa karena benda yang dikuasainya masih berada dalam tangan pelaku. Kecuali kalau dia kejar terus barang itu dibuang di jalan, itu pembelaan terpaksa berhenti di situ. Tapi kalau masih dikuasai, boleh, ya. Kalau kita lihat dalam kasus tersebut, ya memang sekali lagi sebagai guru besar saya lihat itu adalah pembelaan terpaksa. Jadi ada subsidiaritas, ada proporsionalitas di situ. Dia kejar, ya seharusnya membuang itu barang, tapi kan dia masih tetap menguasai barang itu. Nah, sekarang RJ seharusnya lihat perkara itu. Perkara itu sudah sampai di mana? Kalau memang masih penyidikan, RJ dilakukan oleh penyidik. Beritahukan kepada jaksa, minta penetapan pengadilan baru SP3. Tapi kalau perkara itu sudah sampai P21, ya jelas harus RJ pada penuntut umum. Beritahu penyidik, penetapan pengadilan SKP2. Karena jaksa itu ranahnya adalah SKP2 bukan SP3. SP3 ada pada penyidik, SKP2 ada penuntut umum. Nah, yang terakhir ini soal restitusi. Bapak Ibu perhatikan pasal tentang penyitaan. Pasal tentang penyitaan itu cukup banyak ya. Upaya paksa itu kan dimulai dari pasal 99, apa 98? 98 sampai pasal 142. Banyak tuh. Ada 44 item terkait upaya paksa. Yang paling rinci itu penyitaan. Di situ ada satu ayat berbunyi begini. Penyitaan tidak boleh melebihi nilai hasil tindak pidana. Ada pasal berbunyi begitu. Jadi nilai barang yang disita tidak boleh melebihi hasil tindak pidana. Maka waktu itu yang termasuk nyusun KUHP kita ini, kan tadi saya bilang ada perwakilan dari Polri, ada 3, ada Pak Astamarena, Pak Kadifkum, sama Pak Isantio Bagus, Kepala Biro Penyusunan Dokumen Hukum itu ya. Tapi ada kombes-kombes yang pinter itu yang nyusun KUHP juga. Antara lain Kapolres Cianjur sekarang, AKBP Alex. Itu cerdas. Dia tanya begini, Prof, gimana ada ketentuan seperti itu? Penyitaan tidak boleh melebihi hasil tindak pidana. Contoh dia itu masuk akal. Dia bilang begini, kalau ada mobil Mercy nabrak sepeda motor, kan mobil Mercy-nya tidak boleh disita. Karena harga mobil Mercy jauh lebih dari harga sepeda motor, kan kira-kira begitu. Ada pasal tidak boleh menyita melebihi hasil tindak pidana. Logika sederhana, betul. Tapi saudara-saudara penyidik harus tahu. Penyitaan itu untuk apa, Bang? Penyitaan itu punya 2 fungsi. 1, pembuktian. 2, jaminan nih. Jaminan kalau ada ganti kerugian atau restitusi. Ayat itu bukan untuk pembuktian. Ayat itu untuk restitusi. Makanya dalam kasus tadi itu, mobil Mercy itu disita. Karena bukan soal restitusi, tapi soal barang atau benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Tetap disita.
Sementara yang tidak boleh melebihi hasil itu untuk restitusi. Dan itu dari penyidikan boleh. Saya kasih contoh di dalam buku anotasi KUHP. Saya kasih contoh dalam buku anotasi KUHP itu. Saya menggelapkan uang perusahaan 1 miliar rupiah. 500 juta saya tabung. 500 juta sudah saya pakai untuk berlibur. Nah, gimana ceritanya yang sudah saya pakai untuk berlibur? Kalau yang 500 juta masih saya simpan masih bisa disita. Maka 500.000 yang telah saya pakai untuk berlibur, penyidik boleh menyita harta benda yang lain. Tapi tidak boleh melebihi 500 juta. Itu maksud pasal itu. Sama dengan tadi yang Bapak tanyakan. Ini harus restitusi terhadap korban. Berarti benda yang disita itu boleh tidak ada kaitan dengan tindak pidana. Tidak ada kaitan dengan tindak pidana. Tapi ini dalam rangka untuk jaminan. Kalau korban meminta restitusi. Cuma jumlahnya tidak boleh melebihi kerugian yang timbul itu. Itu maksudnya seperti itu. Jadi memang dengan KUHP baru karena ada keseimbangan antara pelaku dan korban, khusus kan penyidik, penuntut umum ini kan berbicara atas nama korban. Iya kan? Itu harus melihat kepentingan korban. Ada satu ayat juga berbunyi begini. Di dalam penyitaan itu ada ayat berbunyi begini. Penyitaan dilakukan dengan mempertimbangkan itikat baik pihak ketiga. Penyitaan dilakukan dengan mempertimbangkan itikat baik pihak ketiga. Apa maksudnya ini? Ini saya ambil, saya yang bikin, yang tambah itu saya. Kalimat itu saya ambil dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penyitaan harus mempertimbangkan pihak ketiga beritikat baik. Maksudnya begini. Ini yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual adalah seorang ayah, kepala keluarga, bapak. Dia melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Katakanlah pemerkosaan terhadap orang lain. Kan pasti korban restitusi. Korban pasti minta restitusi nih. Kemudian penyidik menyita ini harus mempertimbangkan itikat baik pihak ketiga. Siapa pihak ketiga yang maksud? Dia punya anak, beberapa anak, dia punya istri. Padahal anak dan istri ini kan tidak tahu menahu dengan perbuatan pemerkosaan oleh suami atau bapaknya. Kan tidak adil kalau kita sita barang itu sampai nanti anak dan istrinya nggak dapat makan. Maksud pasal itu di situ. Harus memperhatikan itikat baik pihak ketiga. Contohnya seperti itu. Jadi disita, tapi juga harus memperhitungkan ada harta yang tidak disita untuk anak istrinya. Kan anak istrinya tidak melakukan kejahatan itu, masa harus menanggung akibat? Itu berbeda dengan korupsi. Kalau korupsi itu kan anak istri kemungkinan besar menikmati. Tapi kalau yang kejahatan seperti tadi yang saya katakan, atau penganiayaan. Sebab apa? Di dalam undang-undang TPKS, kalau mohon maaf, pelaku itu dari keluarga yang tidak mampu, maka tidak bisa harta disita. Disitulah negara harus hadir dalam bentuk kompensasi terhadap korban. Jadi memang Bapak Ibu kalau membaca mengenai upaya paksa itu harus teliti sekali. Ada maksud kami mencantumkan setiap ayat di situ. Ini hal lain juga ya, hal lain.
Yang pasti Bapak Ibu mungkin pernah di lapangan soal bedah mayat. Bedah mayat itu kan harus ada atas persetujuan keluarga. Pertanyaannya gampang. Apakah persetujuan keluarga itu mutlak? Tidak. Makanya ada pasal berbunyi begini. Dalam hal pembedahan terhadap mayat itu tidak bisa dihindari, maka penyidik memerintahkan untuk melakukan bedah mayat. Setelah bedah mayat itu dilakukan, baru kemudian meminta penetapan pengadilan. Mengapa izin keluarga itu tidak wajib? Contohnya begini saudara-saudara. Bedah mayat itu kan untuk apa? Pembuktian kan? Coba, kalau anak itu meninggal karena kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ayah atau ibu, pasti ayah dan ibu ini nggak mau bedah mayat, nanti ketahuan kejahatan kami. Ngapain minta izin dari dia? Jadi izin itu tidak bersifat mutlak. Penyidik punya penilaian, lakukan bedah mayat, baru minta penetapan pengadilan. Jadi ada hal-hal memang kalau kita membaca sekilas di dalam KUHP itu, ya itulah maksudnya mengapa saya membuat anotasi KUHP itu. Memang sengaja tidak kita tulis detil di dalam KUHP. Nanti kalau ditulis detil di dalam KUHP, buku saya nggak laku nanti. Jadi biar dibaca kira-kira kan begitu. Kira-kira jadi ada maksud dari setiap pasal yang kita tulis di dalam KUHP itu banyak lahir dari contoh kasus sebetulnya ya. Terus mengapa pasal ini ada, pasal ini ada, pasal ini ada. Kelihatannya kayak tadi yang penyitaan tidak boleh melebihi harta hasil kejahatan. Nah, itu pertanyaan Alex itu masuk akal tuh. Masa mobil Alphard disita padahal yang korbannya sepeda motor itu, padahal mobil Mercy itu ratusan kali dari harga sepeda motor. Tapi dia disita bukan dalam konteks jaminan ganti rugi, dalam konteks sebagai barang bukti. Boleh sesi kedua, sesi terakhir, ada 4 penanya lagi, saya kasih kesempatan. Terima kasih. Baik, mohon izin, Bapak ada yang dari online, apakah berkenan? Boleh, silakan yang dari Zoom. Boleh yang dari Zoom, nanti akan Polres Goa, Polda Sulsel. dapat di-on-kan untuk mikrofonnya, dan dapat bertanya. Mohon izin, Polres Goa, Polda Sulsel. Mohon izin, Polres Goa, Polda Sulsel. Baik, mohon izin Bapak untuk suaranya belum terdengar. Boleh di-on-kan untuk mikrofonnya. Mohon izin, Polres Goa, Polda Sulawesi Selatan. Ada deh. Pacek itu tidak bisa masuk. Izin, Polres Goa, Polda Sulawesi Selatan. Mungkin bicara dan tidak ada jawab. Ya, sambil menunggu yang dari dalam aja kalau mau. Baik, sambil menunggu kami silakan. Ya Bapak, silakan. Izin. Yang benar Bapak Pak langsung rebuk mic aja Pak daripada ditunjuk-tunjuk kan rebuk mic. Siap. Terima kasih Prof atas waktunya. Mohon izin kami dengan Ibda Dwi Martono izin bertanya, adakah kausalitas atau payung hukum yang bisa menjembatani antara intervensi dari Komisi 3 dengan proses penyidikan yang sedang berjalan sehingga tidak ada keraguan-raguan lagi bagi penyidik di lapangan ini ketika menangani suatu perkara. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Wamen, izin Jenderal. Kami dengan AKBP di Kayosep Anggara, kebetulan Serdik Dikbang Spes Pamen Reskrim. Kebetulan kami berdinas di Polda Gorontalo. Izin bertanya, Profesor, terkait mekanisme keadilan restoratif dalam KUHP,
yang tercantum dalam pasal 82, yaitu mekanisme keadilan restoratif yang dikecualikan. Itu salah satunya yaitu tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan pengalaman kami yang alami di wilayah, beberapa teman juga yang sering sharing dengan kami, di wilayah itu beberapa korban dan pelaku banyak yang akhirnya memilih untuk restoratif atau berdamai satu sama lain dengan menikah atau dengan diberikan restitusi. Bahkan di Gorontalo sendiri itu ada yang penting nikah, walaupun setelah nikah itu cerai lagi harus nikah karena memang adatnya seperti itu. Jadi kadang kami untuk melangkah seperti itu jadinya terhalang dengan pengecualian tadi. Mohon petunjuk dari Profesor terkait aturan di KUHP ini, apakah ada solusi? Mohon izin, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan untuk yang berikutnya. Yes, boleh langsung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Bribka Salim Sarjana Hukum Magister Hukum CPM, Sertifikat Profesional Mediator, yang mana saya di sini dari Polda Sutra, Polres Buton, Polsek Batauga. Pertanyaan saya pastinya di lingkup KUHP baru dan KUHP baru. Saya mohon izin tugas di Polsek terpencil di daerah Buton, yang mana di situ berhadapan langsung dengan masyarakat yang kurang pemahaman hukum, bahkan mereka melebihi pemahaman hukumnya dari kami-kami yang sudah melalang buana di dunia penyidikan, seperti itu. Nah, dengan adanya KUHP dan KUHP baru ini, adanya kategori 1 sampai kalau tidak salah 7 atau 8, iya mohon maaf. Mohon izin Prof, dengan adanya kategori-kategori begini, ini membuat PR berat, pekerjaan berat buat para penyidik-penyidik atau penyidik pembantu, yang mana di sini masyarakat kurang memahami hal itu, atau mereka inginkan, contoh kecil, dalam perkara aniaya. Mereka berharap untuk pelaku tersebut mau ringan, mau luka lecet atau luka ringan, maunya ditahan, dilakukan upaya paksa, seperti itu. Dan itu dengan adanya aturan ini membuat kami menjadi berhati-hati pastinya agar tidak salah melangkah dalam hal ini di pra-peradilan dan sebagainya. Nah, di wilayah saya itu banyak kejadian-kejadian aniaya yang antara masyarakat dengan instansi samping, mohon maaf yang berseragam hijau, seperti itu. Nah, bagaimana penerapan ketika ada kasus tersebut? Dengan adanya kita terapkan kasus KUHP atau KUHP baru tersebut. Mohon izin Prof. Itu saja mungkin dari saya pribadi dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh satu pertanyaan terakhir? Silakan, langsung saja menuju mikrofon. Ada 2 atau 1 lagi. Berarti nanti yang terakhir ada yang mengangkat tangan juga, nanti silakan. Baik, mohon izin Jenderal, mohon izin Prof, mohon izin Komandan. Baik, perkenalkan diri, nama saya Ibda Samsul Wahri dari Polda Sulawesi Selatan, Polres Goa. Adapun yang kami ingin pertanyakan adalah terkait dengan dalam KUHP yang dijelaskan dalam pasal 34. Nah, di pasal 34 ini seringkali kita temukan dalam penanganan perkara. Pasal 34 KUHP apa KUHP? KUHP. KUHP, oke. Pasal 34 ini berarti berkaitan dengan penyidikan ya? Dilangi KUHP alasan pembenar. Hah? Di KUHP pidana. Oh, Siap. KUHP bukan KUHP ya? Bukan. Oh. Baik, izin. Yang ingin kami pertanyakan adalah dalam penanganan perkara yang apabila kita menangani perkara seperti ini, yang kami tanyakan adalah di posisi mana ketika perkara yang dikatakan tidak dipidana, apakah dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan atau di persidangan? Karena kenapa? Contoh di Polres Sleman. Itu. Jadi yang kami pertanyakan apakah penyidik ketika menangani perkara yang contoh perkaranya seperti pembelaan diri terpaksa dalam hal harta benda, kemudian terjadi aniaya bahkan meninggal dunia kepada si pelaku. Pertanyaan kami adalah ketika kami menerima laporan, apakah proses ini tidak dipidananya dalam proses penyelidikan atau prosesnya berjalan sampai di proses persidangan? Demikian Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Terima kasih. Oke.
Tadi yang barusan angkat tangan barengan, boleh silakan yang di belakang. Oke. Terakhir, pertanyaan terakhir. Mohon izin Prof, kami dari Nusa Tenggara Barat, izin bertanya, bagaimanakah mekanisme pra-peradilan dalam KUHP baru, kemudian bagaimana objek, prosedur, dan dampak putusan, dan siapakah yang berhak untuk mengajukan pra-peradilan tersebut? Terima kasih. Baik, ada 5 pertanyaan ini terakhir Pak ya. Pak Kadiklat, ini sesi terakhir ya. Saya mau lantik, ada pejabat di kementerian soalnya. Oh ada pelantikan. Yang lantik saya soalnya. Tapi sebetulnya santai juga, kalau saya nggak datang kan dia nggak dilantik. Oke, yang pertama, Komisi 3 punya hak untuk mengawasi. Mengapa? Karena Komisi 3 ini adalah komisi terkait penegakan hukum. Berbeda dengan Komisi Hukum pada Komisi 13. Jadi mengapa Bapak Ibu sering KPK, Kejaksaan, Kepolisian dipanggil oleh Komisi 3? Karena memang dia diberi kewenangan untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap penegakan hukum. Jadi dalam penegakan hukum itu memang perlu transparansi. Nah, itu sebagai bagian dari due process of law. Segala sesuatu itu harus transparan. Jadi dipanggil oleh Komisi 3 itu adalah dalam rangka pengawasan. Nah, memang DPR itu melakukan fungsi pengawasan selain fungsi pembuat undang-undang dan fungsi budgeting. Jadi mereka punya kewenangan dan hak untuk itu, ya. Yang kedua, mekanisme restoratif justice. Pasal berapa tadi di KUA pasal 82. Pasal 82 itu hanya mengikuti undang-undang TPKS. Coba Bapak buka pasal 23 undang-undang TPKS. Pasal 23 undang-undang TPKS itu mengatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual tidak boleh diselesaikan di luar pengadilan. Sekali lagi bunyi pasal itu begitu. Mengapa? Sebab kalau itu apa-apa bisa restorasi, yang kasihan perempuan. Karena selalu yang ditekan itu kan perempuan. Mengapa sampai ada pasal 23 itu? Pasal 23 itu dipindahkan sebagai salah satu item di dalam pasal 82. Apalagi kalau soal pemerkosaan dan lain sebagainya. Tapi kalau antara pelaku dan korban sudah menikah, selesai itu barang. Selesai itu. Sekali lagi, kalau itu sudah menikah, selesai. Dan ada TPKS juga yang kemudian delik aduan. Delik aduan itu kalau pengaduan sudah dicabut kan selesai itu. Masuk dalam bisa SP3 kan. Jadi itu ada pada undang-undang TPKS. Ini pertanyaan dari Buton ini sebetulnya sama tadi dengan pertanyaan ketiga sesi pertama. Memang masyarakat ini harus diberi edukasi. Denda itu 1 sampai 8. 7-8 itu untuk korporasi, makanya denda maksimumnya adalah 50 miliar. Kalau kategori 1, kategori 2 itu ringan. 1 maksimum 1 juta, 2 10 juta. Lalu kategori ketiga 50 juta maksimum. Itu biasanya untuk pidana yang ringan dan sedang. Tetapi saya sepakat bahwa memang masyarakat harus diberi edukasi. Bahwa memang KUHP baru ini, KUHP baru sudah tidak sembarangan lagi nahan orang. Tetapi saya mau katakan begini, itu saya jelaskan di buku anotasi ya. Mengapa penahanan itu tidak perlu izin pengadilan? Mengapa penahanan itu yang penting ada surat perintah penyidik? Salah satu alasannya itu adalah situasi berdasarkan penilaian penyidik. Kita kan tidak tahu di lapangan. Contoh yang ditanyakan itu tadi. Orang ini kalau tidak ditahan, nanti malah masyarakat main hakim sendiri. Kalau masyarakat main hakim sendiri, dia bisa jadi korban toh. Makanya polisi melakukan penahanan. Penahanan itu bukan untuk mengekang kebebasan dia, justru untuk menghindari dia dari tindakan main hakim masyarakat.
Makanya di situ kan syarat penahanan itu antara lain adalah situasi berdasarkan penilaian penyidik. Yang tahu di lapangan itu kan bukan kita yang bikin undang-undang. Bukan yang tahu di lapangan kan bukan orang yang sering omong-omong di TikTok itu. Yang tahu di lapangan kan Bapak Ibu penyidik. Ini orang kalau tidak diamankan malah bisa jadi korban dari tindakan main hakim sendiri masyarakat. Makanya dia ditahan. Bahasa yang benar itu bukan ditahan, diamankan. Nah, kan seringkali kita dengar kan? Pelaku diamankan. Diamankan itu untuk mencegah tindakan main hakim sendiri dari masyarakat. Nah, itu kalau di dalam teori hukum namanya fungsi hukum pidana untuk melakukan pengendalian sosial. Jadi masyarakat itu dikendalikan supaya tidak main hakim sendiri. Yang berikut pasal 34 sampai beberapa ke bawah itu kan alasan pemaaf, alasan pembenar. Alasan pemaaf, alasan pembenar itu bisa dari tahap lidik. Lidik pun bisa. Misalnya yang melakukan penganiayaan itu mohon maaf, orang sakit jiwa, masa harus sampai di sidang? Dilidik pun stop. Ini orang sakit jiwa nih. Enggak usah naik sidik, lidik pun stop. Ini orang sakit jiwa. Jadi kalau sakit jiwa kan berarti alasan pemaaf. Jadi tidak semua alasan pemaaf, alasan pembenar itu harus sampai sidang pengadilan. Ya. Tidak harus semua sampai pengadilan. Itu kita lihat kasus per kasus. Ya. Yang terakhir pra-peradilan. Pra-peradilan ini banyak. Kalau dulu itu kan pra-peradilan tangkap tahan, kemudian geledah sita kan, lalu penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi. Sekarang ini pra-peradilan itu banyak. Nah, ini yang satu hal lagi Bapak Ibu. Kalau masyarakat lapor ke Bapak Ibu, perkara itu tidak diproses, bisa pra-peradilan. Tapi kami sedang menyusun peraturan pemerintah, kira-kira jangka waktu yang pantas berapa lama? Mungkin 3 bulan sampai 6 bulan ya. Kalau tidak ditindaklanjuti pra-peradilan. Yang kedua, pra-peradilan itu bisa dilakukan terhadap penyitaan yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Ini begini lagi ceritanya nih. Tadi kan ada pertanyaan soal restitusi. Restitusi ini kan sangat mungkin tidak terkait dengan tindak pidana. Sebetulnya pasal itu ini kasih contoh konkret saja dalam perkara korupsi. Perkara korupsi itu terkadang begini nih. Kapan tempus deliktinya? Oh, tempus deliktinya itu 2023 sampai 2025. Tapi barang-barang yang disita itu yang dia peroleh dari tahun 45 dari tahun Indonesia Merdeka. Itu kan gak ada kaitannya. Makanya ditambah lagi, tidak boleh melebihi nilai yang dikorupsi. Nilai hasil tindak pidana. Cuma memang saya mau katakan begini. Bapak Ibu. Untuk tindak pidana korupsi, itu boleh memang penyitaan itu dilakukan, termasuk harta yang diduga dari hasil tindak pidana. Jadi bukan hasil tindak pidana korupsi saja. Masalahnya pasal 38 Undang-Undang Korupsi itu begitu. Cuma sekali lagi kita juga harus melihat pada tempus. Pra-peradilan yang berikut juga terdapat bisa dilakukan atas penangguhan penahanan. Terkadang satu perkara di penyidik ditahan, di penuntut umum nggak ditahan. Terkadang di penyidik tidak ditahan, di penuntutan ditahan. Itu bisa menjadi objek pra-peradilan. Semua upaya paksa bisa pra-peradilan kecuali upaya paksa yang telah memperoleh izin pengadilan. Itu tidak bisa dilakukan upaya paksa. Contoh pemblokiran. Kalau sudah izin pengadilan ya sudah, nggak bisa dilakukan pra-peradilan. Begitu juga misalnya dengan penggeledahan. Kalau sudah ada itu ya sudah. Berarti tidak perlu lagi pra-peradilan. Jadi di satu sisi ada perluasan pra-peradilan, baik terhadap objek maupun siapa yang mengajukan. Tetapi di sisi lain juga ada pembatasan. Bapak Ibu, Pak Kadiklas, saya kira itu yang ingin saya sampaikan.
waktu jualah yang harus membatasi pertemuan kita pada pagi sampai menjelang siang ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya baik Bapak dan Ibu, karena keterbatasan waktu sesi tanya jawab pada kesempatan ini kita akhiri terlebih dahulu, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas partisipasi dan juga antusiasme para peserta yang telah menyampaikan pertanyaan yang sangat konstruktif, dan tentunya juga tadi saya setuju bahwa memang harus berulang kali menjelaskan kepada masyarakat dan juga advokat dan sosialisasi kepada seluruh stakeholder melalui akademisi, hukum, organisasi juga yang pastinya untuk memahami KUHP dan KUHAP juga dan hak asasi manusia. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin kita dapat foto bersama terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Rachel. Acara dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata. Mohon izin berkenan kepada Bapak Wamenkum mengambil tempat di depan panggung. Dan mohon izin Bapak Kadiklat Reskrim untuk mengambil tempat. Mohon izin Bapak dipersilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Mohon izin bersama, foto akan kami pandu dengan 3 sesi. Siap, mohon izin Bapak, pose pertama formal. Mohon izin 1, 2, 3. Mohon izin pose kedua, salam presisi. Mohon izin Bapak, 1, 2, 3. Mohon izin Bapak, pose ketiga salam astacita. Dengan berakhirnya sesi foto, maka berakhir juga rangkaian acara kita pada hari ini. Mohon izin kepada Pak Wamenkum dan Bapak Kadiklat Reserse dapat meninggalkan tempat acara dan menuju ruang transit. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam presisi.